Jadi beberapa bulan yang lalu tuh harusnya udah dipakai gitu kan di Sekilas IT, tapi Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Video kali ini saya akan rakit PC lagi, tapi rakit PC-nya mini. Oh, mini ITX gitu kan, kecil banget. Sebetulnya rakitan PC ini tuh harusnya dirakit tahun 2021 bulan Oktober yang lalu. Jadi beberapa bulan yang lalu tuh harusnya udah dipakai gitu kan di Sekilas IT, tapi berhubung komponennya belum ada, akhirnya jadi tertunda rakit PC-nya. Prosesornya udah dibeli di pertengahan tahun 2021 ya, dan sekarang baru dapat motherboardnya. Ini juga yang series B. Yang penting rakit PC-nya bisa jadi. Tapi nggak apa-apa. Di tahun 2021, bahkan 2024, 25, 26, komponen yang saya gunakan ini tetap bakalan bisa diandalkan. Wah, mantap banget ya. Oke, di sini saya langsung aja kenalan dengan apa yang saya pakai ya. Di sini saya menggunakan NZXT H1. Ini tuh casing mini ITX. Bentukannya kayak PS5. Ya, bentukannya ya kayak gini, kalian bisa lihat ya. Di samping kanan kirinya ada dust filter atau saringannya untuk membuat si komponen-komponen di dalam tuh nggak terlalu kepanasan. Jadi airflow-nya cukup banyak juga ya, bolong-bolongnya. Tapi di sini saya juga penasaran, apakah dengan casing seperti ini komponen yang ada di dalamnya bakalan kepanasan atau enggak gitu. Makanya di sini bakalan sekalian nanti saya akan tes beberapa benchmark apakah ini worth it dipakai atau tidak. Nah, gitu. Oke. Si casing H1 NZXT ini tuh punya panjangnya 388 mm, terus lebarnya 187, terus ke belakangnya 188 mm. Jadi ukurannya sangat kecil sekali. Kalian jangan kaget. Wah, ketika lihat di e-commerce harganya kok mahal. Nah, si NZXT H1 ini ternyata di dalamnya sudah include ya dengan IO water cooler 140 mm dan udah ada pumpnya juga. Jadi kalian nggak usah beli cooler untuk prosesor karena udah ada di dalam paket pembeliannya. Dan ditambah lagi ada power supply di dalamnya juga ya, 650 watt dari NZXT. Tapi si power supply ini sebetulnya Seasonic. Ketika saya browsing-browsing, bentukannya seperti ini tuh ada yang Seasonic, ada juga yang mereknya NZXT. Ini 650 watt, 80 plus yang sudah bersertifikasi Gold ya, 80 plus Gold dan punya masa garansi 10 tahun. Wow, ini sangat lama sekali ya, 10 tahun gitu kan. Kalian sampai bosen gitu pakai power supply ini, terus casing ini nggak usah diganti. Bahkan kalau rusak ya tinggal klaim aja, RMA aja ke si NZXT-nya untuk si power supply-nya ya. Terus di dalamnya juga udah ada risernya ya. Riser atau extension untuk PGA card. Jadi si PGA card-nya itu bakalan ada di samping kirinya. Nah, di sebelah sini gitu. Cara bukanya sih gampang, di sini tinggal lepas aja yang bagian kaca sama di bagian yang sampingnya ada belakangnya, tinggal ditarik aja. Nah, ketika dia udah lepas gitu kan, yang putihnya ini tinggal di slide ke atas. Wih, mantep banget. Jadi simple banget. Ketika saya rakit si PC ini ya, komponen-komponen dimasukkan ke dalam casing ini, ternyata nggak sulit teman-teman. Saya pikir ya ketika belum rakit ya, wah ini bakalan agak sulit gitu kan, pasang kabelnya seperti apa, terus bengkok-bengkok kabel manajemennya bakalan sulit, seperti apa juga gitu, nggak kebayang. Tapi ternyata ketika saya pasang si motherboard, ya di sini saya menggunakan MPEG B560i Gaming Edge Wi-Fi. Nah itu tuh boxnya udah ada di sana ya. Di sini kan ITX juga, jadi kecil. Kita tinggal masukkan aja. Terus untuk si powernya, power 24 pin, terus power CPU, ini tuh udah disediakan sama si casingnya gitu. Jadi kita nggak usah ribet untuk ngatur si kabel manajemennya. Tinggal tancep, udah. Wah, kok gampang banget gitu kan. Saya rasa ini bakalan lama dan sulit. Ternyata ini sangat mudah sekali gitu kan. Oh ya, tadinya di sini saya bakalan pakaikan PGA card yang panjang, tapi ternyata nggak muat. Akhirnya di sini saya pakai PGA card yang 2 karena maksimum PGA card-nya ini tuh untuk panjang PGA-nya hanya 305 mm saja. Kalau misalkan PGA card yang panjang yang 3 fan itu kan 317 mm.
jadi nggak muat di sini. Jadi cukupnya yang dual fan saja gitu kan. Yaitu tambahan, nanti bahas PGA-nya ya. Terus sampai mana tadi? Motherboard ya. Nah, untuk si B50 ini saya tandemkan dengan Intel i5 11600K. Wah, mantap ya. 11600K ini adalah Gen 11 dengan kode name-nya adalah Rocket Lake. Jadi LGA 1200. Dia punya turbo boost sampai 4,9 GHz dan udah ada iGPU-nya juga. Jadi udah ditanamkan UHD 750. Nah, Intel UHD 750 ini itu tentunya lebih baik dari UHD 630 di versi sebelumnya, versi Gen 10, Gen 11. Tentunya ini lebih bagus juga. Jadi kalau misalkan kalian beli ini terus pakai prosesornya yang Intel seri K yang 11600K yang kebetulan saya pakai ini, kalian juga bisa menyalakan PC-nya tanpa harus ada PGA card-nya karena si prosesornya udah ada iGPU-nya juga gitu. Tapi ya performanya tentunya ya nggak terlalu bagus lah untuk main game. Untuk main game-game ringan sih ya tetap bisa, untuk browsing, untuk chatting, untuk kayak gitu, untuk nampilin ke monitor kayak gini ya tentunya bisa juga. Terus si B50 ini ketika ditanamkan Intel Gen 11, dia tuh kan udah ada Lightning Gen 4 di boxnya ya. Jadi si PCIe-nya ini udah support 4.0. Jadi untuk si NVMe-nya, mungkin kalau kalian mau pasangkan NVMe Gen 4 sudah bisa, tapi syaratnya harus pakai prosesor minimal Intel Gen 11. Terus untuk PGA card-nya juga, kalau kalian pakai PGA card yang udah support PCIe Gen 4, tentunya performanya bakalan jauh lebih bagus lagi. Nah, terus lanjut lagi di sini saya menggunakan memori RAM dari Apecer Tex DDR4 2x8 GB yang punya speed 3200 MHz. Nah, kenapa Bang pakai Apecer Tex DDR4? Yang pertama dia tuh nggak ada RGB-nya. Jadi ya nggak apa-apa juga. Soalnya kan ini di dalam. Nanti kalau misalkan ada RGB-nya juga nggak terlalu kelihatan gitu. Sayang juga RGB-nya. Makanya ya udah pakai Apecer Tex DDR4 aja dan dia tuh udah punya speednya 3200 MHz dengan CL16. Jadi begitu ditancap, apalagi ke motherboard Intel ya, dia udah langsung berjalan di 3200 MHz. Ini tuh sebetulnya single channel ya, jadi nggak dijualnya langsung dual gitu, dua keping gitu enggak, tapi dijualnya satu keping. Nggak apa-apa, kalau ditancapkan di motherboard tetap berjalannya dual channel dengan speed yang sama ya, 3200 MHz. Ya menurut saya ini udah lebih dari cukup untuk kegiatan konten kreator, gaming, live streaming, editing, dan apapun udah cukup. Terus untuk NVMe-nya di sini saya menggunakan dari Apecer juga, Apecer 512 GB. Bang, pasti ada yang nanya ya, Bang kenapa nggak pakai yang Gen 4 gitu? Jawabannya tadi, budgetnya ternyata kurang kalau beli yang Gen 4 ya. Ya meskipun performanya nanti bakalan jauh lebih bagus lagi, tapi di sini ya udah saya pakai yang murah meriah aja gitu. Yang penting NVMe si Apecer ini tuh ketika saya tes gitu kan di pengujian punya speed 3200 MHz per second gitu untuk read-nya, dan untuk write-nya juga cukup bagus juga. Dan untuk suhunya ketika di dalam sini ternyata adem-adem aja gitu, nggak apa-apa ketika saya uji ya. Jadi nggak terlalu kepanasan. Oke, lanjut lagi. Terakhir apa ya? PGA card. Nah, untuk si PGA card ini, ya seperti tadi di awal saya bilang ya, tadinya saya mau pasangkan yang RTX 3080 gitu kan. Tapi karena dia tuh punya 3 fan, akhirnya nggak muat gitu. Jadi saya turunin aja ke RTX 3060. Ini dari Jotax Gaming yang punya dual fan, dan ternyata penampakannya cukup minimalis juga di dalamnya gitu kan. Wih, keren lah ya gitu. Kayak gini kan nanti kalian bisa lihat ya biro-biro di dalam si casingnya ini, ternyata ini cukup manis sekali. Nah gitu, oke. Jadi ini perpaduan antara Intel Gen 11, pasti ada yang nanya juga, Bang kenapa nggak sekalian aja Gen 12 gitu yang soketnya LGA 1700. Jadi di awal tadi ya saya udah bilang, ini rakit PC-nya yang tertunda. Jadi prosesornya tuh udah ada sebelumnya gitu kan, di tahun 2021 bulan
September, Oktober lah gitu udah ada. Jadi di sini saya meneruskan aja. Ya pengennya sih saya pakai Intel Gen 12 gitu. Tapi di next rakitan PC selanjutnya lah nanti saya pakaikan atau beli prosesor Intel yang Gen 12 gitu. Oke. Nah, sekarang kita tes ya bagaimana performa atau suhu yang dihasilkan si casing NZXT H1 ini dengan komponen yang menurut saya ini kelasnya mid-end. Karena total budget yang saya keluarkan sekitar 23.300.000 sekian. Nanti saya akan simpan di sini. Dan kalau kalian mau beli juga nanti saya akan simpan linknya di deskripsi. Oke, sekarang langsung aja ke pengujian suhu, game, dan lain-lain. Let's go. Oke, di sini saya coba pengujian 3D Mark Fire Strike Ultra. Skor yang didapat ini terbilang cukup baik. Grafik skornya 4.957, fisik skornya 22.815. Semua pengujian ini dilakukan dalam casing yang tertutup. Jadi si casing NZXT H1 ini dalam keadaan tertutup ada di atas meja. Dan ruangannya ini tanpa AC. Oke, dan tanpa overclock juga. Prosesornya bahkan PGA-nya semuanya default. Oke, lanjut. Suhu prosesor maksimum 74 derajat Celcius ketika pengujian Fire Strike Ultra. Sedangkan suhu GPU maksimum menyentuh 81,7 derajat Celcius. Oke, yang kedua ada Time Spy Extreme menghasilkan grafik skor 4042 dan CPU skornya 4245. Skor yang cukup baik juga ya dihasilkan oleh komponen ini atau PC ini. Untuk suhu prosesor ini lebih panas di pengujian tadi ya, menyentuh maksimum 78 derajat Celcius dan suhu maksimum GPU-nya menyentuh 82,6 derajat Celcius. Ya, wajar. Pengujian ini cukup berat. Lanjut, pengujian Cinebench R15 dengan skor CPU yang dihasilkan 1723 CB dan single core-nya 241 CB. Suhu prosesor maksimum di 74 derajat Celcius. Ya, cukup adem ya. Si cooler NZXT ini mendinginkan prosesor Core i5 11600K default tuh sangat adem di pengujian Cinebench R15. Lalu ketika pengujian Cinebench R23, nah ini looping 10 menit ya. Dengan hasil skor multinya tembus 10.574. Wah, mantap. Ini skornya cukup tinggi ya. Dan dia tuh berjalan rata-rata di 4,6 GHz. Namun suhu prosesor ini tembus juga suhunya ya. Maksimum 92 derajat Celcius. Ya tentu wajar lah ya. Karena pengujian R23 ini sangat berat sekali. Nah, gimana jika di dalam game? Di sini saya tes satu aja, Apex Legends. Resolusi 1080p, sebetulnya masih bisa ya 1440p. Namun supaya mendapatkan FPS tinggi, jadi saya settingnya 1080p preset high. Rata-rata yang dihasilkan FPS-nya 160 FPS. Clock CPU rata-rata berjalan sama ya, tadi 4,6 GHz. Suhu prosesor ini sangat adem sekali. Jadi kalau kalian mau overclock prosesornya pakai Mobo Series Jet dulu tapi ya, ini bisa dinaikkan ke 5,0 GHz atau lebih gitu kan. Untuk main gaming seperti ini, suhunya pasti adem menggunakan cooler bawaan si NZXT H1 ini. Yang cukup gerah sih di sini hanya GPU saja, rata-rata di 82 derajat Celcius. Karena penggunaannya hampir berjalan di atas 90%. Ini sangat membebani GPU-nya. Tapi kalau ruangannya kalian ada AC-nya, mungkin suhunya bakalan jauh lebih adem. Nah, bagaimana menurut kalian ketika tadi melihat performanya? Menurut saya si casing NZXT H1 ini punya airflow yang cukup bagus. Meskipun di sini saya menggunakan komponen-komponen yang mid-end yang lumayan cukup panas juga, tapi untuk si AIO water coolernya yang built-in dengan casing ini cukup bisa mengademkan si prosesor Core i5 11600K meskipun di overclock juga ya. Jadi masih cukup wajar menurut saya ya. Tapi untuk Intel
nggak usah di overclock juga udah cukup kenceng ya menurut saya ya. Jadi tinggal tancap langsung pakai, udah normal dan aman lah gitu ya. Terus untuk si PGA card-nya juga, ketika tadi ada beberapa benchmark, suhunya nggak terlalu panas. Aman-aman aja lah, masih di bawah 90 derajat Celcius. Jadi ketika posisinya seperti ini, kalian punya setupnya yang simple, minimalis seperti saya ini kan, mejanya cuman ukuran 1,20 meter gitu kan. Terus lebarnya cuman berapa? 70-80 cm gitu. Ininya 27 inch dan PC-nya seperti ini, udah gitu kan. Enak banget gitu kan, nggak terlalu berantakan. Apalagi kalau kalian menggunakan mouse wireless dan keyboard wireless. Tapi kebetulan di sini ada kabelnya, jadi cukup mengganggu gitu. Nanti bisa digantilah pakai yang wireless tuh kan, nyaman lah. Kita kerja di sini, ngedit di sini, dan melakukan pekerjaan apapun di sini cukup rapi, simple. Gitu. Oke. Terus ya menurut saya tadi kan Intel i5 11600K yang punya 6 core 12 thread ini udah sangat cukup sekali untuk dipakai 2 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun ke depan. Ya tetap ini bakalan bisa diandalkan ya, seperti di awal saya tadi bilang ya gitu. Oke. Yang apa ya? Jadi kekurangannya menurut saya sih untuk si casing ini di bagian portnya. Nah, di sini cuma terbatas ya. Ada USB Type-C dan satu USB saja. Jadi untuk si motherboard-nya ada di belakang. Jadi si motherboard untuk port-port motherboard tuh ada di bawah. Makanya kalau misalkan mau nancep flash disk gitu kan, atau kabel yang cukup panjang, mungkin agak kesusahan juga. Jadi kalau kalian mau tancepin dongle gitu, mau tancepin receiver, harus yang pendek-pendek gitu, jangan terlalu panjang, nanti nggak bakalan muat karena si portnya ini ada di bawah casing. Ya mungkin gitu aja. Oh ya, terus tambahnya lagi untuk noise-nya ini cukup terdengar ya, agak sedikit berisik ya kalau misalnya ketika di depan PC seperti ini tuh si fan-nya tuh cukup kedengaran ya, seperti noise lah gitu. Solusinya ketika kalian kerja harus pakai headset lah, biar nggak terlalu kedengaran si suara fan yang ada di dalam casing itu. Sisanya masih ya oke-oke aja lah ya, bentuknya oke, minimalis gitu kan, gampang dibersihkan juga, ya udah. Ya oke. Gitu aja teman-teman. Kalau misalnya kalian punya saran dan kritik, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Jangan lupa like dan share atau subscribe juga channelnya Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.